Berikut contoh penafsiran makna sumagza dari surah Al-Baqarah ayat 185. Penafsiran makna atau makna tekstual. Ayat tersebut berbunyi, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam penafsiran makna, fokus diberikan kepada pemahaman langsung dari kata-kata dalam ayat tersebut. Ayat ini menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran merupakan petunjuk yang terkandung di dalamnya. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Lalu dalam penafsiran makna cumagzah atau konteks sejarah, dalam konteks sejarah ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah saat beliau menerima wahyu pertama. Bulan Ramadan menjadi penting karena dalam bulan tersebut Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Maka bulan Ramadan menjadi saat yang istimewa dalam sejarah Islam karena Al-Quran bulan Ramadan itu bulan Ramadan menjadi penting karena dalam bulan tersebut Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Bulan Ramadan menjadi saat yang istimewa dalam sejarah Islam karena Al-Quran mulai diturunkan dan penyampaian wahyu berlangsung selama beberapa tahun ke depan. Dalam konteks magza, ayat ini menggarisbawahi pentingnya bulan Ramadan sebagai momen yang bersejarah dalam agama Islam. Penegasan Al-Quran adalah petunjuk umat manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil, menunjukkan pentingnya Al-Quran sebagai pedoman moral dan spiritual dalam kehidupan umat manusia. Dengan memadukan pemahaman makna atau makna kontekstual dan magza atau konteks sejarah, penafsiran makna magza pada ayat ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang signifikansi bulan Ramadan dalam sejarah Islam serta nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda bagi umat manusia. Ada beberapa kritik umum yang sering diajukan terhadap teori penafsiran makna cumagza. Yang pertama, subjektivitas dalam menentukan makna. Penafsiran berdasarkan makna tekstual cenderung melibatkan subjektivitas dari penafsir. Meskipun adanya aturan dan metode penafsiran, seringkali terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran makna teks. Hal ini dapat menyebabkan variasi dalam penafsiran dan menimbulkan kebingungan di antara umat muslim. Yang kedua, pengabaian konteks sosial. Kritik lain terhadap teori makna cumagza adalah bahwa pendekatan ini cenderung mengabaikan konteks sosial dan budaya pada saat teks diturunkan. Al-Quran diturunkan dalam konteks sejarah tertentu dan mengandung pesan-pesan yang berhubungan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Dalam memahami teks, penting yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan sejarah yang mempengaruhinya. Yang ketiga yaitu keterbatasan pengetahuan sejarah. Dalam menggunakan pendekatan magza, penafsir harus mengandalkan pengetahuan sejarah untuk memahami konteks di balik ayat-ayat Al-Quran. Namun, pengetahuan sejarah terkadang tidak lengkap atau dapat diperdebatkan. Selain itu, ada juga keterbatasan dalam pengumpulan dan interpretasi sumber-sumber sejarah yang dapat digunakan sebagai dasar penafsiran. Dan yang keempat yaitu kurang kejelasan. Kritik lain adalah bahwa teori makna cumagza seringkali tidak memberikan kejelasan yang cukup dalam penafsiran. Pendekatan ini dapat menyebabkan banyak interpretasi yang berbeda-beda, terutama ketika makna dan magza tampaknya saling bertentangan. Dan ini bisa menimbulkan kebingungan di antara umat muslim yang mencari petunjuk yang jelas dari Al-Quran.
Yang kelima yaitu pengabaian dimensi spiritual dan moral. Kritik terhadap teori ini adalah bahwa fokus pada aspek makna dan magza seringkali mengabaikan dimensi spiritual dan moral dalam penafsiran Al-Quran. Al-Quran juga mengandung ajaran etika, nilai-nilai spiritual, dan petunjuk moral yang penting bagi kehidupan individu dan masyarakat. Pengabaian aspek ini dalam penafsiran dapat menyebabkan kehilangan pemahaman yang utuh tentang pesan Al-Quran. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.